Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, marilah kita bersama-sama belajar sebuah lagu dengan judul Menjadi Utusan. Lagu ini akan menjadi lagu pengutusan selama bulan Juli ini. Mari kita berlatih bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang berlimpah ke atas umat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, bina iman kami, tempani niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap Tuhan menjadi utusan, bentara kasih-Mu dan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Engkau, menciptakan dunia yang baru, dan di akhir nanti satukanlah kami di rumah-Mu, surga yang abadi. Di rumah-Mu di surga yang abadi. Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pendengar siaran radio ITUS dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan warta lisan minggu ini. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 13 tahun 2021 tertanggal 15 Juni 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, terutama di daerah zona merah, serta perkembangan terkini situasi Kota Semarang dan sekitarnya berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah minggu, hanya secara online, mulai Minggu 20 Juni 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Mohon anggota jemaat dan simpatisan dapat memaklumi keputusan ini demi kebaikan bersama. Demikian warta lisan, selamat beribadah.
tinggal bersamamu, kasihnya pun teguh. Haleluya, Ibadah dalam rangka bulan misi ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ibu Bapa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama di bulan misi ini, tema yang akan kita renungkan bersama adalah Aku milik Yesus. Sebuah tema yang mengajak kita kembali menyadari bahwa setiap kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah milik Kristus Yesus. Sehingga sudah seharusnya sebagai milik Kristus kita hidup sesuai dengan kehendaknya Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Namun sungguhkah kita milik Kristus? Jika kita menyatakan diri sebagai milik Kristus, sudahkah hidup kita sesuai identitas kita sebagai milik Kristus? Yang menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya? Yang menundukkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya? Yang bersedia dipimpin dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita? Bukankah harus kita akui, begitu mudahnya kita mengaku diri sebagai milik Kristus, namun kita tidak sepenuhnya hidup bagi Dia. Sebaliknya kita lebih sering menuruti segala keinginan dan kepentingan diri kita sendiri. Mari Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa bersama. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, bahkan kegagalan kita, untuk menjadi milik Kristus sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui betapa mudahnya kami mengklaim diri sebagai milik Kristus. Namun pada kenyataannya kami masih setengah hati untuk hidup mengikut Engkau dan ketetapan-ketetapan firman-Mu. Kami masih hidup mengutamakan keinginan diri kami sendiri, bahkan mengikatkan diri dengan berbagai kesenangan dunia. Kami sulit untuk menundukkan diri pada otoritas Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami mengakui segala kegagalan kami ini, bahkan dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah kami, dan bawalah kami untuk semakin mengerti bahwa hidup kami di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya tidak lagi berbicara tentang kami dan kepentingan kami, tetapi berbicara tentang Kristus dan kepentingan Kristus. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Doa pengakuan dosa ini dan permohonan ampun kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang akan sanggup memberikan kami kehidupan yang baru yang diperkenan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi kita yang telah mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 hingga 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Upahku pakailah, memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kembali. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun langkah kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu yang mewujudkan kehidupan kami sebagai milik Kristus Yesus. Mohon Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami sungguh rindu firman Tuhan itu mengubah kehidupan kami. Ada tekad yang kuat, ada kerinduan di hati kami untuk sedikit demi sedikit diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu ya Allah, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percayakan pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang pertama. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi ibu bapak jemaat sekalian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah de facto dan de jure adalah istilah dalam bahasa Latin yang umumnya digunakan di dalam dunia hukum, filsafat, sejarah, dan politik. Meski demikian, istilah tersebut juga dapat digunakan secara luas untuk bidang-bidang yang lain, termasuk di dalam kekristenan. Secara sederhana, de facto berarti berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Artinya, de facto ini melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena yang diperhatikan. Sedangkan de jure berarti menurut atau berdasarkan hukum. Artinya de jure ini membahas apakah suatu fenomena ataupun kejadian yang diperhatikan tersebut sudah ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, aspek utama dari de jure ini adalah legalitas hukumnya. Tidak peduli kondisi lapangannya seperti apa. Contoh, kemerdekaan Indonesia. Negara kita, Indonesia, diakui secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena tanggal tersebut merupakan hari dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekaligus pernyataan resmi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sedangkan secara de jure, Indonesia diakui merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Dan pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Nah, di dalam kekristenan, dalam kaitannya dengan tema kita hari ini, aku milik Yesus, istilah de facto dan de jure ini dapat dipahami demikian. Bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki setiap umatnya secara de facto berdasarkan kenyataan dan de jure berdasarkan hukum adalah milik Yesus Kristus. Akan tetapi faktanya yang sering kali terjadi adalah tidak sedikit umat Tuhan secara de jure berdasarkan hukum sebenarnya dimiliki oleh Tuhan. Namun secara de facto berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari masih dimiliki oleh dunia ini. Bukan milik Kristus sepenuhnya. Secara de jure berdasarkan hukum, ia memang telah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima baptisan kudus, dan menjadi anggota jemaat di suatu gereja tertentu.
Tetapi secara de facto, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, ia belum sepenuhnya bersedia menerima konsekuensi menjadi milik Yesus Kristus. Sulit sekali untuk tunduk pada otoritas Tuhan, serta masih mengkaitkan dirinya dengan berbagai kesenangan, hawa nafsu, dan keinginannya. Fakta yang terjadi pada hari ini, banyak orang Kristen yang masih berpikir bahwa dirinya itu milik Kristus. Hanya karena apa? KTP-nya Kristen. Hanya karena sudah beragama Kristen, kemudian pergi ke gereja, bahkan terlibat di dalam pelayanan, itu sudah cukup menyatakan bahwa dia milik Kristus. Namun hal utama sebenarnya yang dia cari dan yang dia utamakan adalah berkat-berkat jasmani dan kepuasan diri semata. Mereka tidak mengerti bahwa menjadi milik Yesus berarti mengikuti jejak Kristus. Hidup mengabdi kepada Kristus, bukan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus. Ia membuktikan dirinya secara de facto dan de jure adalah milik Kristus Yesus. Hal ini terlihat jelas di dalam perikop yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, yaitu Roma pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Ibu bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini merupakan surat terpanjang yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat tersebut ditulis sekitar tahun 58 Masehi saat ia masih berada di kota Korintus. Dan ini menjadi satu-satunya surat yang ditujukan kepada jemaat yang belum dikenalnya. Jadi kemungkinan jemaat pertama di Roma ini didirikan oleh para pendatang dari Roma yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 10, setelah mereka pulang kembali ke Roma. Mungkin juga orang-orang yang telah diinjili oleh Rasul Paulus lah yang mendirikan jemaat di sana. Secara umum, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah sebuah surat yang sungguh indah. Berbicara mengenai kasih dan karya penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta mengenai bagaimana anak-anak Tuhan menjalani hidup keseharian yang memuliakan Allah, yang sudah seharusnya menjadi pusat atau sentral kehidupan mereka. Sebuah surat yang bukan hanya berisi teori semata, namun juga praktek yang nyata dalam kehidupan Rasul Paulus. Perikop Roma pasal yang pertama ayat pertama hingga ayat yang ke-7 menegaskan bahwa dirinya secara de facto dan de jure adalah milik Yesus Kristus, milik Allah. Kita dapat melihatnya dengan lebih jelas di ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Berdasarkan ayat pertama ini kita mendapatkan bukti bahwa Rasul Paulus secara de facto dan de jure adalah milik Kristus Yesus. Kehidupan yang ia miliki, yang ia jalani, sungguh adalah milik Allah, bukan miliknya lagi. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 1a. Rasul Paulus mengingat bahwa dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Ibu bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, gelar yang disenangi oleh Rasul Paulus untuk Yesus Kristus adalah Tuhan atau Kurios. Dalam bahasa Yunani, kata Kurios digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kuasa yang tak terbatas atas orang lain atau atas sesuatu benda. Hal ini berarti ia adalah sang tuan atau sang pemilik yang sejati. Lawan dari Tuhan, Kurios, adalah hamba. Nah, dalam konteks ini menggunakan kata doulos. Rasul Paulus
menganggap dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Kata hamba di ayat 1a ini sekali lagi menggunakan kata doulos dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang berarti budak. Budak dalam konteks waktu itu sedikit berbeda dengan perbudakan yang terjadi di zaman modern. Budak pada zaman dahulu tidak diperlakukan dengan kejam dan semena-mena. Ada beberapa alasan seseorang menjadi budak, yaitu karena kemiskinan, menjadi tawanan perang, terlahir dari orang tua yang menjadi budak, atau karena berhutang dan tidak sanggup membayar, sehingga ia harus menjual dirinya sebagai budak dan lain sebagainya. Orang itu kemudian dibawa ke pasar budak dan diperjualbelikan. Namun yang pasti, budak pada zaman dahulu adalah orang yang dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh sang pemilik. Rasul Paulus mengingat dirinya adalah budak dari Yesus Kristus. Oleh karena dia telah lunas dibayar dengan harga yang amat sangat mahal, yaitu oleh darah Kristus sendiri. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya ini bukan lagi miliknya, tapi seluruh hidupnya adalah milik Kristus. Kesadaran tersebut membawa Rasul Paulus hidup di dalam ketaklukan dan ketaatan mutlak yang merupakan kewajiban seorang hamba terhadap tuannya. Bahkan dengan rela, ia siap sedia mati bagi Kristus dan Injilnya. Yang kedua, Rasul Paulus menjalani panggilannya menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 1b. Ibu bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Kristus Yesus tidak lagi memikirkan kehidupannya sebagaimana yang ia mau. Tetapi ia memikirkan apa sih yang Tuhan mau. Rasul Paulus rela tidak mendapatkan nama yang masyhur. Seperti ketika dulu ia menjadi murid dari Gamaliel, seorang ahli hukum Yahudi dan guru yang sangat terkenal pada waktu itu. Semua yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan, sekarang dianggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga daripada apapun. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 hingga 8. Itulah jiwa seorang hamba Kristus. Bagi Rasul Paulus sebagai hamba Kristus Yesus, hidupnya kini tidak lagi berbicara tentang diri atau kepentingannya, melainkan berbicara tentang Kristus dan hanya kepentingan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menghidupi hidupnya sebagai hamba Kristus Yesus dengan menjalani panggilan Allah, yaitu menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ia bersedia dikhususkan oleh Allah untuk menjadi rasul di antara orang-orang bukan Yahudi. Ketika Allah mengutusnya untuk melakukan itu dengan segenap hati, ia melaksanakannya. Bahkan ia bekerja keras, menggunakan seluruh hidupnya, kemampuannya untuk memberitakan kabar baik tentang kasih Allah kepada setiap orang dan setiap bangsa, sebagaimana kerinduan hati Allah. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga,
sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bahkan apapun yang terjadi, ia tetap setia kepada tugas panggilannya hingga akhir hayat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Ibu bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, konsep hamba yaitu doulos yang dipahami Rasul Paulus tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Di mana kita yang telah ditebus oleh Kristus merupakan hamba-hambanya. Jika kita adalah hamba Kristus, maka tidak ada lagi yang patut dipertahankan sebagai milik kita. Sebaliknya kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki bagi Kristus Yesus, Sang Tuan, sekaligus Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melayani untuk selama-lamanya, setia dan taat mutlak kepada Tuhan dan firman-Nya, bahkan siap mati demi nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 Rasul Paulus menunjuk jemaat Roma sebagai orang-orang dari semua bangsa yang dipanggil oleh Allah menjadi milik Kristus sama seperti dirinya. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik Kristus. Berbeda dengan Rasul Paulus, kita memang tidak dipanggil menjadi seorang rasul dan dikuduskan atau dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah, yaitu menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Akan tetapi kita semua, setiap orang percaya, dipanggil dan dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi milik Allah. Dan untuk juga sama memberitakan Injil Kristus. Bedanya, Rasul Paulus dan para rasul lainnya berada dalam posisi peletak pertama pemberita Injil setelah Kristus. Jadi mereka meneruskan Injil dari Kristus sendiri. Sedangkan kita berada dalam posisi meneruskan berita Injil dari Kristus dan para rasulnya. Kita menunaikan fungsi kerasulan tetapi tidak berjabatan rasul. Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibeli lunas oleh kematiannya bagi dosa-dosa kita. Kiranya kita menghargai anugerah ini untuk hidup di dalam pengabdian yang nyata kepada Kristus dan hanya untuk kepentingannya saja. Di mana sebagai hamba-hamba Kristus Yesus kita dipanggil oleh Tuhan melayani dan bekerja bagi kemuliaan-Nya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Menjadikan hidup ini memuliakan Tuhan, membawa kabar sukacita Kristus kepada semua orang. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi saya Dr. Lee yang bernama lengkap Lee Agustinus Darmawan adalah salah satu dari sekian banyak anak Tuhan yang juga membuktikan bahwa secara de facto dan de jure adalah milik Kristus. Bagi sebagian orang mungkin nama ini sudah akrab di telinga sebab banyak media yang sudah pernah mengangkat kisah kepedulian dan pengorbanan beliau untuk orang yang kurang mampu. Tentu tidak salah kalau kita menyebutnya sebagai sosok yang menginspirasi. Menginspirasi orang lain agar memiliki kepedulian dan mengasihi sesama manusia seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Ini adalah cuplikan kesaksian dan pengalaman rohani yang dibagikannya kepada jemaat di GKI Cikarang, Bekasi pada tanggal 25 September 2019 yang lalu. Dokter yang memiliki 4 spesialis bedah ini mengawali kesaksiannya dengan sebuah pernyataan yang menggugah hati untuk cinta kasih kepada sesama. Ia berujar demikian, sebagai seorang manusia, kita ingin hidup agar kita berarti bagi orang lain. Kita hidup karena kita ingin melayani Tuhan. Bohong kalau kita mengatakan cinta pada Tuhan, tapi kita tidak mau mencintai dan mengasihi sesama kita.
Bagi Dr. Lee, menjadi seorang dokter adalah bentuk nyata dari panggilan hidup untuk mewujudkan pelayanan pada Tuhan dan bentuk cinta kasih kepada sesama. Pertanyaannya, bagaimana Dr. Lee mendengar panggilan Tuhan menjadi seorang dokter? Semua berawal dari cerita ibunya. Pada waktu itu Dr. Lee yang sudah beranjak besar mendengar kisah tentang adiknya yang baru berumur setahun meninggal, tepatnya di tahun 1948. Ternyata adiknya mengalami penyakit mencret sampai 30 hingga 40 kali dalam sehari. Kesedihan atas kematian itu pun tetap dirasakan ibunya selama bertahun-tahun. Bahkan ibunya selalu menangis bila mengenang peristiwa itu. Setelah merenungkan hal itu, Dr. Lee pun berikrar bahwa kalau ia sudah besar, maka ia akan menjadi seorang dokter dan akan berusaha agar tidak ada lagi orang, terutama anak-anak di hadapannya yang meninggal seperti adik yang dicintainya. Ternyata menjadi seorang dokter bukanlah perkara yang mudah. Setidaknya ada beberapa tantangan dan pengalaman tidak menyenangkan yang dialami dan membuatnya sedih. Bukan saja karena masalah biaya, tapi juga penolakan demi penolakan. Pertama, ia mendapat tertawaan dari seluruh anggota kelas, termasuk gurunya, ketika ia berada di depan kelas dan menceritakan tentang cita-citanya sebagai seorang dokter. Kemudian yang kedua, ia ditolak menjadi mahasiswa kedokteran di Jakarta dengan alasan ia tidak berbakat jadi dokter. Bahkan penolakan itu terjadi 2 kali, yaitu di tahun 1964 dan 1965. Jujur awalnya penolakan itu membuatnya begitu bersedih dan sempat marah kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah atas hidupnya. Penolakan itu justru adalah jawaban doanya selama ini. Ternyata selama ini Dr. Lee berdoa kepada Tuhan agar dapat kuliah kedokteran di Jerman, bukan di Jakarta. Seandainya saya diterima di sebuah sekolah kedokteran di Indonesia, bukankah doaku tidak terjawab? Kata Dr. Lee. Ketika ia sudah menyelesaikan pendidikan di Jerman, ia sempat mengabdi di sana selama 20 tahun. Namun Tuhan memanggilnya kembali dan melayani di Indonesia. Iman dan nasionalisme adalah 2 hal yang membuatnya merespon panggilan Tuhan tersebut. Ia terpanggil untuk melayani saudara sebangsanya, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Berbicara tentang melayani orang yang kurang mampu, itu juga bagian dari pesan ibunya. Ia tidak pernah melupakan pesan ibu yang dicintainya, demikian. Kalau suatu saat jadi dokter, jangan kamu peras orang miskin. Mereka akan membayar kamu. Tapi di rumah mereka akan menangis karena mereka tidak mempunyai uang untuk membeli beras. Begitulah pesan ibunya yang begitu membekas dalam ingatannya. Dan sebagai wujud dari panggilannya yang melayani orang yang kurang mampu, maka didirikan sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal atau yang terkenal dengan Rumah Sakit Apung, RSA. RSA tersebut diharapkan dapat menjangkau tempat-tempat terpencil yang tidak memiliki akses kesehatan yang memadai. Sementara kalau berbicara tentang kehadiran RSA itu sendiri, berawal ketika ia melalang buana untuk melakukan pengobatan hingga ke daerah terpencil. Tepatnya di bulan Februari 2009, ia bertemu dengan seorang anak berusia 8 tahun dengan penyakit hernia femoralis incarcerata, yang saat itu bersama dengan ibunya datang ke Pulau Kei, tempat Dr. Lee melayani. Perjuangan mereka menggunakan kapal tradisional berlangsung 3 hari 3 malam. Dan hal itu membuat hati Dr. Lee tersentuh. Dan melalui peristiwa ini, Dr. Lee tidak habis pikir bahwa kondisi usus yang terjepit seperti itu, biasanya jika tidak segera dilakukan operasi paling lama hingga 8 jam, maka dapat menimbulkan kematian jaringan dan beresiko. Tetapi mukjizat Tuhan terjadi. Ia dapat melakukan operasi
bagi anak tersebut, bahkan anak tersebut sembuh. Sepulang ke Jakarta, dalam sebuah doa beliau, Dr. Lee ini mendengar suara yang lembut. Maukah engkau melayaniku? Sambil terbayang wajah anak tersebut. Dalam hati ia bertanya, Tuhan, bukankah saya sudah melayanimu? Keesokan harinya lagi-lagi dalam doa malamnya pertanyaan itu muncul kembali. Hingga pada akhirnya ia memutuskan dan mengambil komitmen untuk melayani Tuhan hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dan kehadiran RSA itu sendiri sesungguhnya butuh perjuangan besar. Mulai dari pengadaannya hingga pengeluarannya ke laut lepas. Ia menyadari untuk menjalani panggilan itu bukanlah tanpa tantangan, tetapi satu keyakinan yang ia miliki. Kalau Tuhan memanggilnya, maka apapun yang dilakukannya akan Tuhan pimpin. Yang penting mau percaya dan taat. Dan sekarang RSA telah ada 3 kapal dan didukung sebuah organisasi yang didirikannya yakni Dr. Share. Bahkan organisasi ini telah memiliki dokter relawan sekitar 700 orang. Pada akhirnya banyak pulau yang tidak memiliki akses kesehatan selama ini menjadi lebih mudah terjangkau penanganan kesehatannya berkat keberadaan RSA. Di usia senjanya 73 tahun beliau tetap bersemangat melayani Tuhan melalui profesinya sebagai seorang dokter. Bahkan beliau pun tidak akan berhenti selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Bagi saya ini adalah sebuah kesaksian hidup yang memberkati. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan ini patut untuk kita renungkan bersama. Apakah engkau dan saya yang mengaku diri umat Tuhan sebagai orang-orang yang sudah mengatakan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah secara de facto dan de jure adalah milik Kristus? Rasul Paulus telah membuktikan dirinya sebagai milik Kristus. Oleh sebab itulah ia menjalani hidupnya sebagai hamba Kristus Yesus. Ia memenuhi panggilan Allah, menjadi seorang rasul, dikuduskan, diasingkan, secara khusus dipilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang notabene tidak gampang untuk dijalani. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus, kita akan mendapati begitu sulitnya untuk dia melaksanakan tugas itu, tapi dia tidak menyerah dan ia setia sampai akhir. Demikian pula dengan Dr. Lee. Ia juga telah membuktikan dirinya sebagai milik Kristus. Oleh sebab itulah ia juga menjalani hidupnya sebagai hamba Kristus Yesus dan memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang medis yang memang dia kuasai hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan rumah sakit apungnya. Jika engkau dan saya mengaku diri, aku milik Yesus, maka marilah kita buktikan bersama-sama di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Marilah kita menjadi hamba Kristus Yesus yang betul-betul bersedia menerima segala konsekuensi menjadi milik Kristus. Yang menyadari bahwa hidup ini sekali lagi tidak berbicara tentang kita. Tidak berbicara tentang kepentingan kita, kesenangan kita, kehormatan kita. Tapi berbicara tentang kepentingan Kristus, kesenangan Kristus, keinginan, kehendak Kristus, dan kehormatan Kristus. Yang menyadari bahwa seharusnya hidup ini adalah takluk dan taat sepenuhnya, mutlak kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang siap mengosongkan bejana jiwa untuk diisi dengan keinginan-keinginan yang berasal dari Tuhan. Dan betul-betul mengabdi sepenuh hati bagi Kristus seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga terbukti secara de jure berdasarkan hukum dan secara de facto berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, kita layak sebagai milik Yesus. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memampukan dan memimpin kita semua. Amin.
Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita semua. Masuk di dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa untuk penanganan COVID-19 yang semakin merajalela. Jemaat yang sakit, jemaat yang harus kehilangan orang yang dikasihi, jemaat yang terdampak dalam hal ekonomi, namun juga untuk segala program-program kegiatan gereja di tengah masa pandemi, dan juga bagi bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, kami bersahati datang kepadamu ya Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang melampaui akal pikiran kami. Kami percaya bahwa sesungguhnya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan keberadaan virus corona pun Tuhan izinkan terjadi. Demikian juga di tengah-tengah bangsa kami yang semakin hari virus ini membuat banyak orang semakin terpapar. Bahkan membuat banyak orang juga meninggal. Jangan biarkan hati kami gentar ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan tidak akan pernah merancangkan hal-hal yang buruk atas kami. Oleh sebab itulah kami memohon, biarlah damai sejahtera-Mu ya Allah menguasai setiap orang percaya, supaya boleh menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini tidak berputus asa, namun terus dapat berkarya dan tidak membiarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kami. Sebaliknya kami meyakini bahwa kehidupan kami sebagai milik Kristus aman bersama dengan Tuhan. Bapak Surgawi, berkatilah pemerintah kota kami, pemerintah provinsi kami, pemerintah bangsa kami. Berikan hikmat bijaksana untuk boleh mengatur, mengelola, memutuskan segala sesuatu, supaya di tengah masa pandemi ini segala sesuatunya tetap dapat berjalan dengan baik. Semua dapat diatasi dengan kebersamaan yang Tuhan berikan. Hikmat bijaksana-Mu yang Tuhan karuniakan kepada para pemimpin-pemimpin kami juga boleh mendatangkan hal yang indah bagi bangsa kami. Mohon Tuhan memberkati dan memimpin untuk setiap anggota jemaat kami yang sedang sakit, baik oleh karena COVID ataupun karena sakit yang lain. Tetap berikan semangat, sukacita, damai sejahtera-Mu ya Allah. Dan kami percaya Tuhan boleh menjamah dan memulihkan setiap mereka pada waktu Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga melihat ada jemaat kami yang harus mengalami duka karena Tuhan panggil pulang orang yang terkasih.
di tengah rasa duka yang ada. Biarlah setiap anggota keluarga yang ditinggalkan juga boleh senantiasa menaruh harap dan mempercayai Tuhan tetap dengan sepenuh hati. Sekalipun tidak mengerti mengapa harus terjadi. Bapa Surgawi, kami percayakan kehidupan jemaat kami di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini untuk tetap bisa beraktivitas dengan baik dan tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kami, di dalam melaksanakan program-program kegiatan gerejawi yang kiranya boleh tetap membangun iman kami kepada Tuhan dan mendewasakan kami, sehingga kami semakin memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan Bapa Surgawi, kami percayakan di dalam tangan pengasihan Tuhan sekali lagi bangsa dan negara kami dengan segala penanganan berkaitan dengan COVID, vaksinasi yang masih terus gencar dilakukan, dan juga kesadaran dari masyarakat untuk boleh turut terlibat aktif memutus rantai penyebaran dari virus ini dengan betul-betul menjaga protokol kesehatan. Kami memohon hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kebaikan Tuhan sudah kita rasakan dalam hari-hari kita, dalam situasi yang tidak mudah ini. Ia tetap mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, pelataran Gedung Maranatha, atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman tersebut dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami unjukkan persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan mengkuduskan dan menyucikan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pengelola agar persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu.
Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Datangkah Engkau saat namamu kusebut? Maukah Kau pergi ke tempat yang tak Kau tahu? Maukah Kau memberitakan namaku dan kasih-Ku? Akankah hidupmu dalamku, ku dalammu? Menghindar Kau saat namamu kusebut? Pedulikah Kau akan ketidakadilan? Apakah Engkau takut? Apakah Engkau benar? Maukah Engkau mendengarkan suaraku? Sembunyikan Kau saat